Setelah Ayu Sucipto mengucapkan selamat tinggal pada Tama, dia pergi ke bandara dengan tidak sabar. Meskipun Jeffy memilih untuk jatuh pada kakeknya setelah keluarganya dalam bahaya, Ayu Sucipto tidak menyalahkannya di dalam hatinya. Dia sebenarnya sangat menyadari karakter kakaknya. Dia bukan orang jahat, tapi dia telah dimanjakan dan dibesarkan selama bertahun-tahun, jadi dia benar-benar kurang bertanggung jawab. Selain itu, kakek selalu sangat kuat sebelum melepaskan posisi kepala keluarga. Jika kakaknya tidak menunjukkan kesetiaannya kepadanya, maka dia pasti akan mengusirnya dari rumah dan sepenuhnya menghilangkan kualifikasi dan kesempatannya untuk mewarisi keluarga Sucipto di masa depan. Ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Jeffy yang dimanjakan. Meskipun Ayu Sucipto masih muda, dia mengetahui kebenaran bahwa negara mudah diubah tetapi alam sulit diubah. Dia bisa memahami pilihan kakaknya dalam keadaan seperti itu. Dan kakaknya berjalan ribuan mil berlutut kali ini, tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa dia pasti mengalami banyak penderitaan. Jadi dia secara alami merasa tertekan sebagai seorang adik perempuan. Hari ini, Tama di luar hukum mengizinkan kakaknya untuk kembali, dan dia tidak sabar untuk bertemu dengannya lebih cepat. Saat Ayu Sucipto berkendara ke bandara, pesawat Jeffy sudah mendarat. Meskipun pakaian Jeffy sudah compang camping dan tidak berbentuk, karena kejadian itu terjadi tiba-tiba saat dia dijemput hari ini, dan keluarga Renza tidak menyiapkan pakaian yang layak untuknya, jadi itu satu-satunya cara untuk membawanya kembali untuk saat ini. Lebih-lebih lagi, karena koordinasi Devano, staf keluarga Renza mengirim Jeffy langsung keluar dari bandara untuk menemui Ayu Sucipto. Saat ini, Ayu Sucipto memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menunggu dengan cemas di dalam mobil. Ketika dia melihat beberapa anggota staf berjalan keluar dari bandara dikelilingi oleh seorang pria seperti pengemis, dia langsung mengenalinya. Dia tidak peduli untuk bersedih atas citra mengerikan kakaknya, jadi dia buru-buru membuka pintu mobil untuk menemuinya, dan berteriak dengan suara tercekik, "Kakak!" Jeffy mengikuti prestise dan melihat bahwa itu adalah Ayu Sucipto, air mata langsung mengalir di matanya. Saat ini, Ayu Sucipto sudah berlari ke depannya, mengabaikan penampilannya yang kotor, memeluknya, dan menangis, "Kakak! Akhirnya kamu kembali." Jeffy juga tidak bisa menahannya. Setelah menangis, dia berkata dengan bingung dan rendah diri, "Ayu, kakakmu terlalu kotor." "Tidak apa-apa," Ayu Sucipto menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil menangis, "Kak, kamu telah menderita selama 6 bulan terakhir." Jeffy menghela nafas, dan berkata dengan wajah saleh, "Aku tidak terlalu menderita, tetapi setiap kali aku memikirkanmu dan ibu, hatiku merasa sangat bersalah, dan aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Ayu Sucipto dengan cepat membebaskannya dan berkata, "Hal-hal itu sudah berlalu, Kak, jangan menyebutkannya lagi. Ibu dan aku sangat memahamimu, dan ibu tidak marah padamu, aku juga tidak marah padamu." Kemudian, dia buru-buru menyeka wajahnya. Menyeka air mata, dia berkata, "Kak, ibu menunggumu di rumah, ayo cepat kembali." Jeffy berkata dengan sedikit malu, "Ayu, aku tidak terlihat baik dalam kondisiku saat ini, kenapa aku tidak mencari tempat untuk mandi dulu dan kemudian berganti pakaian?" "Tidak perlu." Ayu Sucipto menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Ibu sudah menyiapkan 1 set pakaian lengkap untukmu, termasuk pisau cukur, jadi cepatlah dan kembali bersamaku." Jeffy bertanya dengan heran, "Ibu tahu bahwa Tuan Renza mau membiarkanku kembali?" "Mungkinkah ibu bertanya pada Tuan Renza?" "Tidak." Ayu Sucipto menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Aku memberitahu ibu kemarin bahwa aku ingin bertanya kepada Tuan Renza hari ini. Untuk memeriksa apakah dia bersedia mengizinkanmu kembali sementara untuk menghadiri pernikahan ayah. Ibu bilang selama aku bertanya, Tuan Renza pasti akan setuju,
jadi aku membelikan semua barang ini untukmu kemarin sore. Jeffy sedikit terkejut, lalu mengangguk, dan menghela nafas. Sepertinya ibu menebak bahwa Tuan Renza akan bersikap lunak kepadaku. Ayu Sucipto mengangguk, dan buru-buru mendesak, "Kak, ayo masuk ke mobil dan bicara, jangan buat ibu menunggu terlalu cemas." Karena itu, Ayu Sucipto berterima kasih kepada bawahan keluarga Renza yang bepergian bersamanya dan membawa kakaknya ke mobilnya. Melihat mobil Volvo Ayu Sucipto yang bersih dan rapi, Jeffy berkata dengan agak hati-hati, "Ayu, kakak kotor dan bau, pasti akan menodai mobilmu." Ayu Sucipto menarik pintu mobil mendorongnya masuk, dan berkata dengan serius, "Kak, kita adalah saudara dan saudari, dan tidak ada mobil yang lebih penting daripada kamu." Setelah itu, dia bergegas kembali ke kursi pengemudi dan pergi dari bandara. Dalam perjalanan, Ayu Sucipto bertanya kepadanya, "Kak, bagaimana perjalananmu? Apa kau lelah?" "Tidak lelah." Jeffy menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, "Awalnya aku merasa sangat lelah, dan aku berharap tidak bisa melakukannya setiap hari. Sepertinya aku akan mati karena kelelahan, tetapi aku segera terbiasa. Sejujurnya, aku tidak terbiasa dengan interupsi yang tiba-tiba. Perjalanan di pesawat barusan cukup menyiksa." Ayu Sucipto sedikit terkejut, tak disangka kakak laki-lakinya yang selalu dimanjakan bisa beradaptasi dengan ziarah yang begitu sulit. Jeffy melanjutkan dengan mengatakan, "Aku tidak dapat bertahan dalam melakukan apapun di masa lalu. Kadang-kadang aku merasa merokok benar-benar membuat saluran pernapasanku sangat tidak nyaman. Aku ingin berhenti merokok tetapi sulit bertahan sepanjang pagi. Terkadang pikiranku panas dan aku ingin pergi ke gym, tetapi aku tidak bertahan. Aku mundur dalam 2 hari, terkadang aku ingin menenangkan diri dan mempelajari sesuatu yang berguna bagiku, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat aku pertahankan setelah bertahun-tahun." Pada titik ini, Jeffy menghela nafas dan mendesah dengan emosi, "Ziarah ini membuatku memahami sebuah kebenaran. Nyatanya, tidak terlalu sulit untuk bertahan. Kesulitannya hanya di beberapa hari pertama. Selama kau bertahan dalam beberapa hari pertama, nanti tidak akan terlalu sulit. Setiap hari berlutut dan sujud sambil berjalan mungkin terdengar tidak dapat diterima, tetapi setelah beberapa hari pertama, aku lambat laun terbiasa dan aku berhenti merokok. Semuanya telah meningkat pesat, dan aku merasa bahwa aku tidak pernah begitu alami dan menyeluruh sepanjang hidupku. Jadi aku selalu sangat berterima kasih kepada Tuan Renza untuk mengatakan sesuatu yang terdengar munafik, tetapi itu berasal dari hati. Dia membentuk kembali jiwaku." Ayu Sucipto tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa saudara laki-lakinya yang malas dan suka bermain, setelah 6 bulan ditempa, akan mengalami perubahan radikal. Pemuda yang cuek, sombong, dan mendominasi dengan cepat memudar, digantikan oleh pria yang rendah hati dan tegas. Ini membuat hatinya yang masih sedikit sedih, tiba-tiba merasa sedikit lebih lega dan gembira. Kota tua Jakarta. Rumah tempat Tama tinggal bersama orang tuanya saat masih kecil kini benar-benar baru. Lina berusaha keras untuk merenovasi dan membangun kembali rumah tua ini sedikit demi sedikit. Meskipun semuanya terlihat sama seperti dulu, tampaknya waktu telah ditarik kembali 20 tahun yang lalu. Selama masa tinggalnya di sini, dia hidup sangat santai setiap hari. Dia membaca buku, minum teh, berlatih kaligrafi di rumah tua ini setiap hari, dan dengan sabar merawat bunga dan pohon di halaman di waktu luangnya. Dengan cara ini, dia bersenang-senang. Selama periode waktu ini, Jeffy telah berziarah, dan Ayu Sucipto sering bepergian untuk bekerja, dan jarang memiliki waktu untuk kembali menemaninya. Tetapi bagi Lina, kehidupan yang menyendiri membuatnya sangat puas. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Jeffy, dia juga tahu bahwa ini adalah hukuman Tama untuknya.
Tama tidak akan membiarkannya begitu saja, tapi dia pasti akan melindungi keselamatannya. Ini bukan penilaian berdasarkan pemahamannya tentang Tama tetapi berdasarkan pemahamannya tentang ayah Tama, Cahya Renza. Cahya Renza adalah orang seperti itu. Meskipun dia memiliki sarana yang luar biasa, dia pasti akan menggunakan kebaikan dan kekuatan. Dia tidak akan meninggalkan ruang untuk musuh nyata, dan pasti akan memberinya kesempatan untuk musuh yang tidak bersalah atas kematian. Jarak yang jauh bagi putranya untuk pergi ke kuil, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan menemui bahaya jika dia makan dan tidur di tempat terbuka. Tetapi justru karena pemahamannya tentang Cahya Renza, dia sangat yakin bahwa Tama pasti akan menghidupkan kembali putranya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.